Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gadakidik. Jadi kali ini gua kedatangan sleeping pad ya. Ini dari brand Big Adventure, seri Puro Canberra Pro yang single. Jadi Puro Canberra itu dia ada dua jenis ya. Ada yang Puro Canberra biasa, ada Puro Canberra Pro. Itu nanti ada perbedaannya di situ. Nanti gue jelasin. Terus ada yang single, ada yang double. Jadi kalau yang single ini buat satu orang. Kalau yang double itu ya buat dua orang gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini masih di plastik ini, masih baru banget. Gue buka dulu bentar. Oke, jadi di sini yang pertama mau gue bahas itu dari packing size-nya ya. Jadi untuk packing size sleeping pad Puro Canberra Pro yang single itu dia untuk tingginya itu 30 cm. Atau setara penggaris sekolah gitu. Terus untuk dimensi diameternya itu dia 15 cm. Jadi untuk packing size-nya itu menurut gua segitu tuh ya udah standarnya sleeping pad pada umumnya ya. Itu untuk dimensi packingnya. Terus untuk bobot berat si sleeping padnya itu berat keseluruhannya itu dia di angka 975 gram, yang dimana itu 25 gram lagi hampir sekilo. Menurut gua segitu ya sedikit agak berat gitu. Karena ada beberapa sleeping pad dengan fitur yang sama, ada yang beratnya cuma di angka 800 atau 750 gram gitu. Nah, itu untuk bobot beratnya. Terus sekarang kita lanjut ke isi paket pembeliannya. Yang pertama itu kita dapat satu buah pouch atau kantong si packing sleeping padnya. Terus yang kedua itu kita dapat manual book ya, atau buku panduan. Ini sih bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Chinese atau Cina gitu. Terus yang ketiga kita dapat strap. Ini strap packing ya. Ini strap untuk fungsinya buat memudahkan kita ketika kita packing biar enggak berantakan gitu packingannya. Terus di sini juga kita dapat 3 lembar patch untuk repair ya, atau repair kit. Di sini kita dapat 3 lembar. Jadi ini fungsinya buat menambal kebocoran apabila sleeping pad ini terjadi kebocoran gitu. Jadi ketika lo pakai sleeping pad ini, kalau ada kebocoran ya batas maksimal lo 3 kali nih. Lo dikasih kesempatan 3 kali. Terus yang kelima itu di sini yang pastinya ya kita dapat sleeping padnya. Nah, ini gua kemarin ordernya itu warna orange ya. Jadi untuk sleeping pad Puro Canberra Pro ini dia ada 5 pilihan warna ya. Ada warna green, grey, navy, tosca, sama orange. Cuman karena gua ngelihat yang warna orange itu lebih menarik gitu kan di mata, akhirnya gua order yang warna orange gitu. Karena untuk keperluan review juga biar lebih mencolok kan warnanya. Nah, itu untuk isi paket pembeliannya dan pilihan warnanya ya. Terus lanjut kita ke bagian ke sleeping padnya. Jadi untuk metode pengisian angin sleeping pad Puro Canberra Pro ini dia ada 2 lubang pengisian angin ya. Yang dimana yang satu ada di bagian bantal atau di bagian kepala, yang satunya lagi ada di bagian bawah atau di bagian kaki. Nah, masing-masing lubang peniupannya itu dia menggunakan sistem double air nozzle, yang dimana di setiap lubang pengisian angin itu terdapat 2 katup ya. Jadi ada katup pertama itu untuk peniupan. Jadi ketika katup pertama yang kita buka lalu kita tiup si sleeping padnya itu, atau kita masukkan angin ke sleeping padnya itu, angin yang udah masuk ke dalam sleeping padnya itu dia nggak bisa keluar lagi. Terus untuk katup yang kedua ketika kita buka itu untuk pengempesan atau pengeluaran si angin yang ada di dalam sleeping pad. Nah, itu untuk lu kelar pakai tuh kalau mau lu packing lagi tuh. Nah, untuk metode pengisian anginnya kan tadi gue bilang ada 2. Jadi di sini untuk yang di bagian atas atau di bagian kepala itu dia menggunakan metode peniupan. Nah, yang lebih spesial itu yang di bagian bawah nih. Jadi untuk yang di bagian bawah itu kita bisa mengisi angin dengan metode penginjakan atau pemompaan dengan kaki gitu. Sekarang mau gue contohin ya. Berapa kali jumlah peniupan dan berapa lama waktu kita pemompaan si sleeping pad ini.
Mungkin gua coba dari yang metode peniupan dulu ya. Ayo coba bantuin ngitung. Tadi gue lakukan peniupan itu, gue hitungin tadi jumlah peniupannya itu 26 kali tiupan. Itu ya tergantung kekuatan dari masing-masing paru-paru ya. Terus lanjut sekarang mau gue coba ke metode yang penginjakan. Sekarang gue mau coba nih metode penginjakannya, berapa lama pemompaannya dengan kaki gitu. Dan di sini gue juga mau ngejelasin nih cara penginjakannya biar bener. Karena banyak juga orang-orang yang nginjaknya itu salah, jadi anginnya itu nggak masuk secara maksimal gitu kan. Jadi gini nih, posisi penginjakannya di sini kan kayak ada bantalan nih, kayak ada bantalan busa nih di sini nih. Nah, posisi penginjakannya kalau bisa kaki lu, telapak kaki lu itu tepat ada di tengah sini, jangan di samping sini atau di samping sini. Itu nggak bakalan efektif nantinya pemasukan anginnya. Tapi kalau kaki lu di sini itu lebih efektif. Sekarang gue mau coba ya, ini berapa lama dengan metode pemompaan menggunakan kaki gitu. Ini kondisi matrasnya udah nggak ada anginnya ya, kasih lihat Pak. Oke mantap, gue coba ya. Oke mantap, sleeping padnya udah mengembang sempurna. Tadi kalau gue hitung dengan cara penginjakan yang kayak tadi itu, jumlah waktunya itu cuma 50 detik ya, 50 detik doang. Itu ya menurut gue nggak begitu makan waktu lama ya. Jadi untuk cara penginjakannya itu kayak tadi tuh, itu butuh waktu 50 detik. Matras ini udah bisa lo pakai tuh, udah bisa lo kembangin sempurna. Terus di sini juga gue mau ngasih tahu nih kekuatan dari matras ini. Kira-kira si katup peniupannya atau pengisian anginnya yang menggunakan double air nozzle kira-kira bakalan gampang kebuka nggak ketika kita tidur di atas sleeping pad ini? Karena sleeping pad ini gue nggak tahu kan, di spesifikasi itu nggak ada ketahanan dan beban berapa. Jadi di sini gue mau nyoba buat lompat-lompat di atas sleeping pad ini. Kira-kira si katupnya itu bakalan kebuka atau enggak, atau bocor atau enggak. Gue coba. Itu aman banget ya. Jadi nggak ada angin yang keluar sama sekali. Katupnya juga tetap aman. Sini gue mau nyoba, gue lipat juga nih. Nah, tuh kalau gue injek tuh, sini aman. Jadi si katupnya itu bener-bener ngunci banget ya. Oke, kita lanjut ke spesifikasi berikutnya. Nah itu tadi untuk dua metode pengisian anginnya ya, untuk di bagian yang atas atau yang peniupan, dan di bagian bawah yang metode penginjakan. Sekarang kita lanjut ke material atau bahan apa yang digunakan oleh sleeping pad Big Adventure Puro Canberra Pro Single ini. Jadi untuk bahannya itu dia menggunakan nylon ya, dan ketebalan atau serat kainnya itu 40 denier nylon plus TPU fabrik, yang dimana rata-rata juga sleeping pad pakainya sih bahan-bahan itu sih. Jarang gue temuin sleeping pad yang lebih tinggi dari itu atau jauh kurang di bawah itu tuh jarang banget. Terus untuk desainnya itu atau modelnya itu, jadi sleeping pad Puro Canberra Pro itu dia menggunakan desain ergonomik M-shape pattern. Jadi
Jadi ketika kita bentangin nih sleeping pad begitu kan, itu kalau kita lihat sekilas kayak huruf M gitu. Itu kenapa modelnya kayak gitu? Jadi itu untuk membantu sirkulasi udara ketika kita tidur di atas sleeping pad ini. Jadi ergonomic M-shape pattern itu, jadi di sini ada celah-celah rongga udara nih. Jadi udara bisa masuk lewat samping, berputar di dalam, di bagian belakang, lalu keluar lagi lewat bagian sini. Ya bisa juga masuk lewat sebaliknya gitu. Itu untuk modelnya. Terus untuk dimensi sleeping padnya nih, karena banyak juga kemarin yang nanya, bang, kira-kira kalau tenda gua ini buat pakai sleeping pad itu kepanjangan nggak? Bang, kira-kira itu kalau tenda kapasitas gini ntar jadinya sempit nggak? Jadi untuk dimensi sleeping pad Puro Canberra Pro Single ini, dia untuk panjangnya itu ketika kita udah tiup atau udah kita masukkan angin itu 196 cm. Terus untuk lebarnya itu dia di angka 69 cm. Dan untuk ketebalan atau tingginya itu 6 cm. Ya untuk ketebalan bantalnya sih kayaknya di sini di spesifikasi sih nggak ada ya. Cuman gua kira-kira kayaknya di sini sampai di angka 15 cm-an lah. Kira-kira, karena kalau dilihat tuh agak beberapa kali lipat dari ketebalan si bagian tengah si sleeping pad Puro Canberra Pro ini. Nah, itu kan tadi panjangnya itu kan 196 cm ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang nanya kira-kira muat apa enggak di tenda yang pada umumnya gitu, menurut gue tuh rata-rata muat, karena pada umumnya tenda itu memiliki panjang rata-rata 210 cm. Itu menyesuaikan orang atau tinggi manusia gitu. Jadi kenapa tenda itu panjangnya 210 cm ya karena menyesuaikan bentuk si manusianya. Dia ngasih space lebih tuh, karena kan rata-rata manusia paling 140 atau 150 sampai 200 juga udah tinggi banget gitu kan. Nah, sementara sleeping pad Puro Canberra Pro ini dia panjangnya itu cuman di 196 cm tuh. Jadi seperti itu tuh, itu udah pasti muat. Terus untuk lebarnya kan tadi 69 cm. Bang, kira-kira kalau gue punya tenda kapasitas 2 orang, kalau yang satu bawa sleeping pad Puro Canberra, yang satu nggak bawa, kira-kira jadi sempit nggak? Nah, itu juga enggak sih menurut gua, karena sleeping pad ini kan didesain tuh single buat 1 orang. Jadi 69 cm itu gua rasa cukup untuk 1 orang ya, ngepas banget untuk lebar badan orang. Umumnya kan orang rata-rata ya lebar badannya paling 40, 50, 60 gitu. Kalau 69 sih mungkin kalau overweight gitu ya, atau yang emang badannya besar banget, mungkin yang pas banget. Jadi menurut gue sih ini udah pas banget. Terus di tenda itu kan rata-rata kapasitas 2 orang juga dia lebarnya itu ya bisa di angka 130 atau 120 biasanya gitu. Jadi ya karena ini single ya gue jamin sih muat-muat aja, nggak bikin tenda lu sempit. Yang ada tidur lo di area camp atau ketika lo melakukan istirahat di dalam pendakian itu lebih nyaman gitu kan. Itu untuk lebarnya. Terus untuk tebalnya nih, untuk tebalnya itu kan dia tadi 6 cm, yang dimana itu jadi ada gap atau ada space antara si badan lu sama si floor tenda lu tuh, atau si lantai dari tenda lu. Jadi itu ya salah satu buat ngeredam dingin juga sih, karena kan kalau badan kita langsung bersentuhan sama floor itu kan dingin banget. Nah di sini dia ngasih gap antara badan lu dan floor itu 6 cm, lumayan nih. Banyak juga sih sleeping pad yang cuman tebalnya itu 5 cm atau 4 cm gitu. Tapi si Puro Canberra Pro ini dia ngasih ketebalan 6 cm. Itu menurut gue udah ideal banget lah buat dipakai ketika lu di gunung gitu yang kondisi cuacanya atau tanahnya itu dingin. Terus untuk di bagian bantalnya itu kan ini kalau gua kira-kira tuh ketebalannya 15 sampai 20 cm. Ini sih hampir sama tebalnya sama sleeping pad sebelumnya yang gua review gitu. Dan ketika gua pakai pun itu terasa nyaman-nyaman aja sih. Malah gua ngerasa kayak lebih enak ketimbang lu pakai sleeping pad yang belum ada bantalnya gitu. Terus lanjut kita ke harga nih. Jadi untuk harga sleeping pad Big Adventure Puro Canberra Pro yang single ini
dia itu di harga 475.000. Dan menurut gua dengan harga 475.000 dengan spesifikasi yang udah include bantal dan 2 metode peniupan, menurut gua sih worth it banget buat lu beli gitu. Terus di sini gua mau ngasih tahu juga nih perbedaan apa sih bedanya sleeping pad Puro Canberra dengan Puro Canberra Pro. Terus Puro Canberra Pro yang single dengan Pro yang double itu kan beda-beda tuh. Kalau nanti lu mau order sleeping pad Puro Canberra nih. Jadi kalau untuk sleeping pad Puro Canberra yang biasa itu dia belum include bantal. Yang pertama itu bedanya. Terus untuk perbedaan yang kedua antara sleeping pad Puro Canberra Pro dengan yang biasa itu di bagian fitur penginjakan nih, atau fitur pengisian angin melalui metode penginjakan. Kalau yang di Puro Canberra biasa itu dia cuman ada satu metode pengisian angin yaitu dengan peniupan, tapi kalau yang di Puro Canberra Pro itu dia mempunyai 2 metode pengisian angin. Dia ada yang metode peniupan dan ada yang metode penginjakan atau pemompaan gitu. Nah, itu bedanya yang Puro Canberra Pro dengan Puro Canberra biasa. Terus ada juga Puro Canberra double dengan yang single. Nah, kalau ini kan yang single nih. Kalau yang double itu dia jadi langsung dapat 2 bantal dan dimensi sleeping padnya pun dia menyesuaikan 2 orang gitu. Jadi lebih lebar lagi tuh. Mungkin kalau ini cuma 69 cm lebarnya, dia bisa 2 kali lipat dari ini gitu. Itu yang double. Tapi di sleeping pad ini juga bisa lu bikin double nih kalau lu punya 2. Karena di setiap bagian sisi si sleeping padnya itu dia di sini ada kayak klip yang klik gitu tuh. Jadi ketika lu punya satu sleeping pad lagi pasangannya atau sama gitu, sleeping padnya ada 2, itu bisa lu satuin tuh. Jadi ya sama aja, jadi serasa double juga. Ya mungkin perbedaannya di harga aja ya. Kalau sleeping pad yang Puro Canberra biasa dengan Puro Canberra Pro itu ya pasti ada perbedaan range harga. Karena yang disuguhin pun kualitas atau fitur-fiturnya tuh beda. Mungkin segitu aja ya reviewnya ya. Oh iya, di sini gue jadi mau ngejelasin juga ya. Ini kan sleeping pad banyak juga nih yang nanya, "Bang, gue kalau mau beli sleeping pad itu di mana? Bang, kalau gue mau beli barangnya itu di mana?" Lu nggak usah pusing-pusing. Ya nanti lu tinggal lihat aja tuh di deskripsi, nanti gue taruh linknya di bawah. Terus, "Bang, itu barang yang lu review itu lu pakai atau lu jual lagi atau gimana?" Sebagian sih ada yang gue pakai dan sebagian ada yang gue jual. Tapi terkhusus sleeping pad Puro Canberra Pro ini khusus gue beli untuk gue review doang. Jadi buat teman-teman yang emang pengen sleeping pad ini, nanti tinggal klik link di bawah aja, nanti gue cantumin juga toko gue, atau lu bisa pantengin aja Instagram gue, nanti gue sounding di situ gitu. Oke, mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang dari yang gue review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gada Gidik dan salam Lestari.